Alhamdulillah kita memasuki ujung Ramadan. Kita masuk malam ke 29 yang sepertinya tahun ini kita hanya berpuasa 29 hari, atau artinya ini kemungkinan tarawih yang terakhir, karena menurut perhitungan para ahli falak, para ahli hisab, besok itu posisi bulan lebih dari 3 derajat, bahkan mungkin 5 derajat ya Pak Warto ya. Maka itu akan terlihat, sehingga insya Allah lusa atau hari Rabu kita akan berlebaran. Oleh karenanya Pak Nanang sebagai sekretaris di PAPI menuliskan di jadwal khotib dan kultum PAPI hari ini diserahkan kepada takmir masing-masing masjid ya. Dan saya tadi bertanya kepada ketua takmir kita Pak Warto, bagaimana kalau kita isi tentang zakat fitrah dan fidyah, karena ini satu hal yang penting dan rangkaian dari puasa Ramadan. Maka Pak Warto mengatakan cocok Mas Adi begitu. Dan tadi siang Bapak Ibu sama rahimani wa rahimakumullah, saya tanya ke Mas Narko yang biasa ngurusi zakat fitrah, bagaimana pengumpulan zakat fitrah di Masjid Nur Rahman. Saya tanya siang ini sampai siang ini sekitar 70-an sekian bungkus, biasanya sudah 100 lebih gitu ya, mungkin setelah malam ini atau besok semoga bisa terkumpul, atau mungkin karena susah ekonomi jadi zakatnya ribu nih kira-kira Bapak Ibu ya. Insyaallah mboten nggih, mungkin karena belum saja ya, atau lupa atau belum sempat ya. Bapak Ibu, saya nggih dereng insyaallah besok. Saya belum Jujur ya. Begini Bapak Ibu, sebenarnya membayar zakat fitrah itu kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada dalam hadis-hadis, mereka membayarnya di ujung Ramadan, di akhir hari di bulan Ramadan. Makanya ini saya ingatkan kembali biar ujung-ujung tidak lupa, itu bukan, memang bayarnya di ujung, asal tidak lupa. Sebagai landasan pembahasan, karena ini penting Bapak Ibu, karena banyak pertanyaan, banyak diskusi mengenai zakat fitrah. Sebagai landasan adalah kita sebagai umat Islam dalam menentukan sikap terhadap hukumnya Allah, karena zakat fitrah dan fidyah ini kan hukumnya Allah, bukan hukumnya manusia. Dalam surat An-Nur Allah Ta'ala berfirman tentang sikapnya seorang mukmin ketika dia dihadapkan dengan hukumnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataannya seorang mukmin, golongan panjenengan yang puasa, kan orang yang puasa itu tentu mukmin. Innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Ketika mereka dihadapkan dengan keputusan Allah tentang perkara mereka, khususnya agama, tidak ada kata lain kecuali nama sami'na wa ata'na. Dan diantara keputusan Allah adalah masalah zakat, masalah nama zakat. Dan zakat ini kalau kita hubungkan dengan penggugur dosa, merupakan salah satu penggugur dosa, karena Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi mewajibkan zakat fitrah untuk mengurangi kesalahan-kesalahan orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan yang sia-sia dan perkataan-perkataan yang kotor. Saya akan bacakan hadisnya. Jadi zakat fitrah ini penyempurna puasa kita, karena mungkin sepanjang bulan Ramadan ini sudah 28 hari, kita tidak bisa memastikan mulut kita itu bersih dari perkataan yang tidak berguna. Dan Bapak Ibu, pasti ada salahnya saja, pasti itu. Yang mungkin kalau panjenengan yang tidak ada salahnya, masya Allah. Ya. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim, beliau bersabda farada Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah. Gunanya untuk apa? Tuhratan lisoimi minal lagwi warrafathi wa tuhmatan lil masakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Fungsinya zakat fitrah diterangkan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Pembersih apanya? Pembersih dari perbuatan sia-sia dan kata-kata kotor, serta, dan ini yang penting, waktu matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Kemudian kalau kita membaca riwayat-riwayat yang berkenaan dengan zakat fitrah, misalnya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, saya bacakan artinya saja. Dulu kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sok. 1 sok itu ukuran takaran di 4 mud, ya, 4 mud. Kalau dikonversi sekarang itu sekitar 2,5 kilo sudah aman, ya. Dulu kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sok makanan. Ini yang penting saya sampaikan di sini, ya. Nah, para sahabat mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dulu kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sok makanan, atau 1 sok gandum, atau 1 sok tamar, yakni kurma, atau 1 sok keju, makanannya keju, atau 1 sok anggur kering, yakni kismis. Jadi ada yang makanannya keju, ada yang makannya kismis, ada yang makannya gandum, ada yang makannya kurma. Nah, kita beras kan gitu, bayarnya kan beras. Yang menarik Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan satu lagi riwayat Ibnu Khuzaimah, zakat fitrah diwajibkan 1 sok gandum, atau 1 sok tamar, yakni kurma, atau 1 sok selat, yakni gandum yang kualitasnya ya berbeda, yang diterangkannya susah. Yang menarik Bapak Ibu, dari riwayat-riwayat itu para sahabat membayar zakat fitrah dan diterima oleh Rasulullah SAW berupa makanan. Padahal dahulu sudah ada uang atau belum? Dinar, dirham sudah ada atau belum? Sudah ada. Maka mari kita mudah tunduk kepada Allah, mudah tunduk kepada aturannya Rasulullah. Kalau diminta untuk bayar zakat berupa makanan, ya sudah sami'na wa ata'na, sudah bayar beras sudah. Jangan duit orang oleh mas gitu. Boleh enggak Bapak Ibu duit? Enggak jawab ini. Ulama ada yang mengatakan boleh, tapi mana yang lebih afdol, mana yang lebih tinggi derajatnya sesuai dengan aturan di zaman Nabi. Jangan pilih yang paling tinggi atau sangi sore Pak. Kalau kita itu pengen dapat sebuah kualitas, kita itu pengen kualitas nomor 1 atau saya cek apa begitu. Nah, tentu kita pengen yang paling terbaik. Bagaimana agama ini mengatur? Terkadang aneh Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Begini, anehnya itu begini. Orang ketika dia membayar zakat, bayarnya pakai uang. Zakat fitrah nih maksudnya nih. Karena alasannya wah ribet mas. Padahal setiap hari dia juga makan di rumah nempur beras. Kenapa kalau nempur beras dia mampu, bisa, tidak kerepotan, tetapi untuk turut aturannya Allah repot, susah, berat, ribet? Ini pertanyaan besar. Makanya tadi saya sampaikan, seorang mukmin itu, mukmin sejati, jika dia diseru kepada hukumnya Allah, sami'na wa ata'na sudah.
Kalau dipikir bahwa itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau jujur-jujuran ditanya Mas Narko, jujur-jujuran nih, ini secara pekerjaan, enak mana nerima beras sama nerima duit? Duit ora perlu timbangi, ora perlu nakeli, tidak perlu ngeterni, duit. Itu harus kesel dulu nimbangi di no. Belum lagi nanti ngumpulin Karang Taruna yang ini Karang Taruna di Papua ini nggak kelihatan di masjid. Di luar. Di luar. Kalau ini nanti biasanya pas itu bagi-bagi itu. Sebenarnya enak duit, tetapi kita ini bukan masalah mana yang enak, mana yang tidak enak, mana yang paling sesuai dengan aturannya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini penting sekali saya sampaikan, khususnya saya pribadi. Ketika kita itu mudah menerima sebuah aturan dari Allah, contoh misal disuruh bayar pakai bahan makanan, ya sudah bayar pakai bahan makanan. Ketika kita hatinya itu lapang untuk menerima itu, insya Allah di aturan-aturan yang lainnya hati kita akan lapang. Hati kita tidak penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Nek kita itu disuruh bayar pakai beras saja ngeyel, pakai alasan-alasan. Disuruh yang lain itu mesti dua alasan. Ayo sholat di masjid, tapi lah sholat di rumah ya apa-apa. Ayo sholat sunnah lah gur sunnah. Ayo minggu jikot walah rapatun. Dan seterusnya. Subhanallah, itu luar biasa efeknya. Jadi sikap kita menerima sebuah dalil dengan pasrah, ini aturannya Allah yang memberi saya nafas setiap hari, memberi saya mata untuk bisa melihat warna merah, kuning, hijau, biru dan seterusnya. Ini yang ngasih aturan Allah. Kalau kita mudah menerima itu, insya Allah aturan-aturan yang lainnya gampang. Kunci panjenengan itu untuk bisa menjalankan yang lainnya itu mudah. Terimalah sesuatu dari Allah dan Rasulnya ketika sudah sahih, jelas, sudah terima. Gak usah banyak mikir. Nanti insya Allah di yang lainnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebagai penutup ada pertanyaan biasanya tentang fidyah. Fidyah bayar ini mas fidyah gitu. Para ulama menerangkan fidyah itu ada yang kalau kerajaan Saudi Arabia, fatwa dari kerajaan Saudi Arabia itu membayar fidyah itu setengah sok. Kalau zakat fitrah itu 1 sok. Jadi kalau setengah sok, pinten berarti? Nek 2,5. 1/4 kilo. Tapi kalau riwayat-riwayat yang lain, Ibnu Abbas dan yang lain-lainnya membayar fidyah itu 1 mud. 1 mud itu adalah 1/4 sok. Jadi 1/4-nya dari zakat fitrah. Nah, zakat fitrah 2,5 kilo berarti pinten Pak Panggah, pinten hitung-hitungan. 7 kudul sithik. 6 kudul itu apa itu? 6 kudul sithik. Ya Om kecil ya kemarin tanya bayarnya piro iki? Jadi bisa pakai yang 1 mud dikalikan hari yang ditinggalkan untuk tidak berpuasa. Nah, siapa yang membayar ini? Orang yang sudah sepuh, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, atau orang yang sakit kronis, yang tidak kesembuhannya itu wis tahunan begitu. Atau kalau sahabat Ibnu Abbas mengatakan perempuan hamil dan menyusui. Walaupun sebagian ulama mengatakan perempuan hamil dan menyusui itu nanti mengganti di hari yang lain, tapi ada khilaf bahwasanya mereka juga bisa membayar fidyah. Berapa tadi Pak takarannya? 1/4 dari zakat fitrah setiap harinya. Ya, dikalikan hari yang ditinggalkan, berarti kalau sekarang kita puasa 29 hari ya dikalikan 29 hari. Pertanyaan berikutnya, boleh tidak diberikan langsung kepada 1 orang? Boleh dong, betul? Boleh. Ya,
saya melihat fulan kok orang yang miskin, langsung di berasnya dihitung dikasih ke fulan seorang, nggak mau ribet ya, seorang boleh, atau dibagi 4 orang boleh. Betul nggih Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Atau lagi pertanyaan zakat fitrah, aku ora percaya karo Masjid Rahman misal. Anwar bayar dhewe oleh ora langsung ke orangnya. Angsal mboten angsal banget. Angsal banget. Ya, kenapa saya berkata seperti ini Bapak Ibu? Kira-kira 3 hari yang lalu ada setelah sholat tarawih ini datang ke saya, tanya, Mas, nek saya bayar zakat fitrah saya langsung ke orangnya nggak lewat masjid, boleh nggak mboten Mas? Ya boleh saja, asal orang itu termasuk dari salah satu dari 8 asnaf, 8 golongan fakir, miskin, fisabilillah, gharibin, kemudian kemerdekaan budak, orang yang terlilit utang gitu. Terus pertanyaan saya begini, lah kenapa Mas kok bayar dewi gitu? Karena saya rapati percaya karo masjid ini. Tapi bukan Masjid Rahman ini. Alhamdulillah Masjid Rahman masalah ini. Nah, kenapa Mbak itu percaya ini problem Pak. Ini problem di masyarakat. Karena di luar sana orang-orang yang menjadi panitia zakat fitrah, karena di antara 8 golongan itu ada yang namanya amil zakat. Nah, mereka yang jadi panitia zakat fitrah sing tekon iku nek malam takbiran tok menghitung beras itu juga ngambil jatah beras yang dikumpulkan oleh masyarakat. Padahal dianya bukan orang miskin, bukan orang fakir. Kalau di sini insya Allah kita sangat hati-hati untuk siapa beras ini disampaikan, meskipun saya ikut ngurusi, bukan berarti Mas Andi ambil zakat sesuk mondong beras. Alhamdulillah, subhanallah. Ngoten nggih Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang belum bayar zakat ini belum ketelat Pak, belum ketelat. Insyaallah besok bayar zakat, bayarnya sebaiknya beras. Nek panjenengan wis pokoknya aku duit ya wis monggo. Tapi silahkan jenengan renung-renung sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya mengajarkan bayarnya pakai beras. Kesel repot Mas. Ingat saya kemarin ngisi di sini Bapak Ibu. Ini sebagai penutup ya, lelahnya seorang muslim itu kafarat. Kita lelah malah dadak mlaku ning pasar Mas, kesel. Keselnya kita untuk taat itu ampunan bagi kita. Keselnya Pak Narkole nakeri beras itu ampunan kalau kita ikhlas. Produk ribet tidak ada masalah, karena lelahnya, capeknya seorang muslim itu adalah kafarah, penghapus dosa. Semoga kita semua keluar dari bulan Ramadan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita selama bulan Ramadan, dan kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Dan semoga bagi yang belum bisa membayar zakat, Allah lapangkan rezekinya untuk mendapatkan rezeki sehingga bisa menunaikan zakat. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah lipat gandakan amalannya selama di bulan Ramadan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.